Sejak awal, kita hidup dalam cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah entitas yang jauh, tak terjangkau, duduk di atas takhta tinggi di surga, terpisah dari realitas kehidupan kita sehari-hari. Kita diajarkan bahwa manusia hanyalah makhluk kecil yang harus tunduk, memohon, dan menunggu belas kasihan Tuhan yang berada di luar sana. Dalam narasi ini, Tuhan menjadi sosok yang eksklusif, hanya dapat didekati melalui perantara, aturan, atau ritual tertentu. Tanpa sadar, kita menerima keyakinan ini sebagai fakta, membiarkan diri kita merasa kecil, tak berdaya, dan terasing dari sumber kekuatan terbesar yang ada. Namun, bagaimana jika cerita itu hanyalah sebuah ilusi? Bagaimana jika Tuhan tidak pernah jauh? Bagaimana jika Tuhan tidak pernah terpisah dari Anda? Dalam keheningan batin, ketika Anda melepaskan cerita lama itu, Anda mungkin mulai merasakan kebenaran yang lebih dalam. Tuhan tidak berada di tempat yang jauh. Tuhan ada di sini, dalam diri Anda, berdenyut dalam setiap napas, terpancar dalam setiap emosi, dan hadir dalam setiap pikiran Anda. Kebenaran yang tersembunyi ini seringkali dilupakan atau bahkan dengan sengaja disembunyikan. Mengapa? Karena dunia yang dipenuhi manusia yang menyadari ketuhanan dalam diri mereka akan menjadi dunia yang berbeda. Dunia itu tidak akan tergantung pada sistem kekuasaan yang memanfaatkan ketidaktahuan, ketakutan, dan ketergantungan manusia. Sebaliknya, dunia seperti itu akan penuh dengan individu yang kuat, mandiri, dan penuh cinta. Individu yang tidak dapat dimanipulasi oleh rasa takut atau kekurangan. Cerita tentang keterpisahan itu diciptakan untuk menjaga manusia dalam keadaan mencari, merasa tidak cukup, dan terus berharap bahwa keselamatan atau kebahagiaan hanya dapat ditemukan di luar diri mereka. Ini menciptakan siklus tanpa akhir, di mana kita terus berusaha mendekati Tuhan tanpa menyadari bahwa Tuhan sudah ada dalam diri kita. Kita menjadi pelari yang mengejar bayangan sendiri, tak pernah benar-benar berhenti untuk melihat bahwa yang kita cari sebenarnya sudah ada. Mengungkap ilusi ini bukan hanya soal intelektual. Ini adalah perjalanan mendalam ke dalam diri, perjalanan untuk menggali kembali hubungan yang telah lama dilupakan. Ini tentang melepaskan keyakinan lama yang mengatakan bahwa Anda harus menjadi sempurna, mengikuti serangkaian aturan, atau mencapai standar tertentu agar layak mendekati Tuhan. Faktanya, Anda sudah terhubung dengan Tuhan, apapun yang terjadi. Anda tidak perlu mencari Tuhan di tempat yang jauh, karena Tuhan telah, sedang, dan akan selalu berada di dalam diri Anda. Saat Anda mulai mengenali kebenaran ini, Anda mungkin merasa seperti bangun dari mimpi panjang. Dunia terlihat berbeda, kehidupan tidak lagi terasa seperti serangkaian perjuangan tanpa akhir. Sebaliknya, Anda menyadari bahwa hidup adalah ekspresi dari Tuhan yang bekerja melalui Anda. Dan saat kesadaran ini tumbuh, Anda tidak lagi merasa kecil dan tak berdaya. Sebaliknya, Anda merasa penuh, utuh, dan mampu menciptakan keajaiban dalam setiap aspek kehidupan Anda. Hampir setiap manusia, pada titik tertentu dalam hidupnya, merasa seperti seorang pencari. Kita mencari kebahagiaan, makna, dan jawaban atas pertanyaan terdalam kita. Tetapi, apakah kita pernah benar-benar menemukan apa yang kita cari? Atau apakah pencarian ini menjadi seperti labirin tanpa akhir, sebuah perjalanan melelahkan yang terus membawa kita kembali ke titik awal? Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kunci kebahagiaan, kesuksesan, dan kepuasan terletak di luar diri kita. Kita diberitahu bahwa untuk merasa cukup, kita harus memiliki sesuatu, uang, kekuasaan, pengakuan, atau bahkan hubungan tertentu. Paradigma ini membuat kita tanpa henti mengejar apa yang hilang, meyakini bahwa jawaban atas kekosongan dalam diri akan ditemukan di tempat lain. Namun, semakin keras kita mencari, semakin sulit rasanya untuk menemukannya. Pola pencarian eksternal ini tidak hanya melelahkan, tetapi juga penuh dengan jebakan. Ketika kita menetapkan kebahagiaan atau tujuan kita pada sesuatu yang berada di luar jangkauan, kita menciptakan ketergantungan. Misalnya, kita berpikir bahwa hubungan tertentu akan melengkapi kita, bahwa pencapaian tertentu akan membuat kita bahagia, atau bahwa kekayaan materi akan memberikan kedamaian batin.
Tetapi ketika kita akhirnya mendapatkan hal-hal itu, seringkali kebahagiaan yang dijanjikan hanya bersifat sementara. Tak lama kemudian, kita menemukan diri kita mengejar sesuatu yang lain, terjebak dalam siklus pencarian tanpa akhir. Kesalahan mendasar dari paradigma ini adalah asumsi bahwa sesuatu hilang dari diri kita, bahwa kita tidak cukup. Keyakinan ini menciptakan ilusi kelangkaan, membuat kita merasa bahwa kita harus mengejar sesuatu untuk menjadi utuh. Padahal, kebenaran yang mendasar dan sering terlupakan adalah ini. Tidak ada yang hilang. Semua yang Anda cari sudah ada di dalam diri Anda. Jawaban atas pertanyaan terbesar, Anda tidak pernah berada di luar diri Anda. Kebahagiaan, kedamaian, dan makna bukanlah sesuatu yang harus Anda kejar. Mereka adalah kualitas yang muncul ketika Anda berhenti mencari dan mulai melihat ke dalam. Setiap kekuatan, kebijaksanaan, dan potensi yang Anda butuhkan untuk menjalani hidup sepenuhnya telah tertanam dalam diri Anda sejak awal. Namun, kebisingan dunia luar seringkali menghalangi kita untuk menyadari kebenaran ini. Apa yang terjadi ketika Anda berhenti mengejar dan mulai menyadari? Anda menyadari bahwa tidak ada jalan panjang untuk kembali kepada diri Anda sendiri. Anda selalu berada di sini. Semua kekuatan yang Anda cari di luar sudah menjadi bagian dari esensi Anda. Pencarian yang sebenarnya bukanlah tentang menemukan sesuatu di luar diri Anda, melainkan tentang mengingat siapa Anda sebenarnya. Pergeseran ini adalah kunci untuk mengakhiri siklus pencarian eksternal yang melelahkan. Ketika Anda berhenti melihat keluar dan mulai melihat ke dalam, Anda membebaskan diri dari ilusi kekurangan. Anda menemukan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada hubungan yang dalam dan jujur dengan diri Anda sendiri. Dengan kesadaran ini, pencarian berhenti, dan Anda mulai hidup sebagai manifestasi penuh dari diri Anda yang sejati. Pada suatu titik, pencarian yang tanpa akhir harus berhenti. Bukan karena Anda menyerah, melainkan karena Anda menyadari bahwa apa yang Anda cari tidak pernah hilang. Seperti seorang pelaut yang mengejar cakrawala, Anda memahami bahwa tujuan Anda tidak pernah berada di luar sana, tetapi selalu ada di dalam diri. Inilah momen transformatif ketika Anda beralih dari mencari ke perwujudan, dari menjadi seorang pencari menjadi seorang yang menjalani hidup dengan kesadaran ilahi di setiap napas. Menghentikan pencarian bukan berarti kehilangan arah, melainkan menemukan pusat Anda. Ini adalah langkah yang berani, karena dunia telah mengajarkan Anda untuk selalu mencari sesuatu di luar diri, pengakuan, harta, bahkan Tuhan. Ketika Anda memutuskan untuk berhenti mencari dan mulai menyadari, Anda melepaskan ilusi bahwa sesuatu di luar sana akan melengkapi Anda. Sebaliknya, Anda membuka pintu menuju pemahaman bahwa segala sesuatu yang Anda perlukan untuk menjadi utuh sudah ada dalam diri Anda. Perubahan ini membutuhkan pergeseran perspektif yang mendalam. Anda mulai melihat diri Anda bukan sebagai makhluk yang terpisah dari sumber, tetapi sebagai saluran yang hidup untuk energi ilahi. Ketika Anda mengenali Tuhan sebagai bagian dari esensi Anda tidak lagi merasa kekurangan atau kehilangan arah. Sebaliknya, Anda mulai memancarkan kualitas-kualitas ilahi dalam tindakan sehari-hari Anda, kedamaian, cinta, kekuatan, dan kebijaksanaan. Menghidupkan ketuhanan dalam diri adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Ini dimulai dengan keheningan, dengan keberanian untuk mendengarkan suara batin Anda yang telah lama diabaikan. Suara ini lembut, tetapi penuh dengan kebenaran. Ia mengingatkan Anda bahwa Anda adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri Anda sendiri, dan bahwa Anda memiliki kapasitas untuk menciptakan, menyembuhkan, dan mengubah. Dalam proses ini, Anda juga akan mulai melihat kehidupan melalui lensa yang berbeda. Keputusasaan berubah menjadi kepercayaan, karena Anda tahu bahwa apapun yang Anda hadapi adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Kelangkaan berubah menjadi kelimpahan, karena Anda memahami bahwa sumber daya terbesar Anda bukanlah apa yang Anda miliki, tetapi siapa Anda. Setiap tindakan Anda, tidak peduli seberapa kecil, menjadi ekspresi dari energi ilahi yang mengalir melalui Anda. Namun,
Perwujudan ini bukan tentang kesempurnaan. Hidup dengan kesadaran ilahi tidak berarti Anda bebas dari kesalahan atau tantangan. Sebaliknya, ini berarti Anda menghadapi setiap momen dengan kesadaran penuh, dengan hati yang terbuka, dan dengan keberanian untuk menjadi otentik. Anda menyadari bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan Anda untuk mengenal diri Anda yang sejati. Ketika Anda berhenti mencari di luar dan mulai mengenali Tuhan di dalam diri, hidup Anda menjadi sesuatu yang lebih besar. Anda tidak lagi merasa seperti korban keadaan, tetapi sebagai pencipta realitas Anda sendiri. Anda mulai menjalani hidup dengan keyakinan bahwa Anda tidak hanya terhubung dengan sumber energi yang tak terbatas. Anda adalah ekspresi dari energi itu. Inilah inti dari perwujudan. Hidup sebagai Tuhan dalam aksi, membawa cahaya ilahi ke dalam setiap aspek kehidupan Anda. Pernahkah Anda merasa seperti sedang melawan arus dalam hidup? Anda bekerja keras, memikirkan setiap langkah, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan usaha Anda. Seringkali, ini terjadi bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena adanya konflik internal, ketidaksesuaian antara apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan yakini. Keselarasan adalah fondasi di mana realitas Anda terbentuk. Ketika pikiran, emosi, dan keyakinan Anda selaras, Anda menjadi seperti alat musik yang sempurna, menghasilkan melodi yang menarik energi kehidupan. Namun, ketika ketiganya tidak sejalan, hasilnya adalah disonansi, sebuah kebisingan yang menghalangi manifestasi dari kehidupan yang Anda inginkan. Apa yang sebenarnya terjadi saat Anda merasa terjebak? Mungkin Anda menginginkan kelimpahan, tetapi jauh di dalam hati Anda, ada rasa takut akan kekurangan. Anda mungkin berharap untuk mencintai dan dicintai, tetapi ada keyakinan bawah sadar bahwa Anda tidak layak. Ketidaksesuaian ini adalah akar dari hambatan yang Anda alami. Pikiran Anda mengatakan satu hal, tetapi emosi dan keyakinan Anda mengirimkan sinyal yang berbeda ke alam semesta. Harmoni antara pikiran, emosi, dan keyakinan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang Anda impikan. Ketika Anda berpikir tentang sesuatu yang Anda inginkan, dan perasaan Anda mendukung pikiran itu dengan antusiasme serta keyakinan, Anda menciptakan medan energi yang kuat. Alam semesta merespons medan ini seperti resonansi musik, membawa situasi, peluang, dan orang-orang yang sesuai dengan getaran Anda. Namun, bagaimana cara mencapai keselarasan ini? Langkah pertama adalah refleksi. Lihat ke dalam dan tanyakan pada diri sendiri. Apa keyakinan saya tentang diri saya dan dunia di sekitar saya? Apakah keyakinan ini mendukung tujuan saya, ataukah mereka menghalangi saya? Identifikasi konflik internal ini adalah langkah awal untuk menciptakan harmoni. Langkah berikutnya adalah menggantikan keyakinan yang membatasi dengan yang memberdayakan. Misalnya, jika Anda percaya bahwa Anda tidak cukup baik, mulailah mengganti narasi ini dengan afirmasi yang lebih mendukung, seperti, "Saya adalah makhluk yang layak menerima cinta dan kelimpahan." Konsistensi adalah kuncinya. Melalui pengulangan dan rasa syukur, keyakinan baru ini akan tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Keselarasan juga membutuhkan keberanian untuk menghadapi emosi yang sulit. Ketakutan, keraguan, dan rasa tidak aman adalah energi yang tertahan di dalam diri. Jika dibiarkan, mereka akan terus mengganggu proses manifestasi Anda. Luangkan waktu untuk merasakan emosi ini tanpa menghakimi, dan kemudian lepaskan. Ketika emosi Anda selaras dengan pikiran dan keyakinan Anda, energi kreatif mengalir tanpa hambatan. Proses refleksi ini membutuhkan kesadaran dan dedikasi, tetapi hasilnya luar biasa. Anda akan mulai melihat bagaimana kehidupan Anda berubah secara nyata, kesempatan muncul, hubungan membaik, dan rintangan tampak lebih mudah diatasi. Keselarasan bukan hanya tentang mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi juga tentang menjalani hidup dengan kedamaian dan keyakinan. Ini adalah pengingat bahwa Anda adalah pencipta realitas Anda, dan bahwa kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang luar biasa ada dalam diri Anda. Menunggu untuk diaktifkan melalui harmoni pikiran, emosi, dan keyakinan. Ketika Anda benar-benar selaras, dunia tidak lagi terasa seperti tempat yang perlu Anda taklukkan. Sebaliknya, dunia menjadi cerminan dari energi yang Anda pancarkan.
Pernahkah Anda merasa semakin keras Anda mengejar sesuatu, semakin sulit hal itu untuk dicapai? Atau mungkin, ketika Anda akhirnya melepaskan harapan dan membiarkan keadaan mengalir, hal yang Anda inginkan justru datang dengan sendirinya? Fenomena ini bukanlah kebetulan. Ini adalah hukum alam yang bekerja melalui detachment, atau melepaskan keterikatan. Kebanyakan dari kita diajarkan bahwa untuk mencapai sesuatu, kita harus fokus secara obsesif pada tujuan kita. Namun, fokus yang terlalu kuat seringkali membawa rasa cemas, keraguan, dan tekanan yang tidak sehat. Alih-alih mengalirkan energi kreatif, obsesi kita justru menciptakan hambatan. Detachment bukan berarti Anda berhenti peduli atau menyerah pada impian Anda. Sebaliknya, detachment adalah seni melepaskan keinginan berlebihan dan kebutuhan untuk mengendalikan hasil. Ketika Anda terobsesi pada hasil, energi Anda menjadi tegang. Anda memancarkan frekuensi kekurangan, mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa Anda tidak percaya bahwa keinginan Anda akan terpenuhi. Namun, ketika Anda melepaskan keterikatan dan mempercayai proses, Anda membuka diri untuk menerima apa yang seharusnya menjadi milik Anda. Anda mengubah energi kekhawatiran menjadi energi keyakinan. Bayangkan sungai yang mengalir menuju lautan. Sungai tidak memaksakan jalannya. Ia tidak mencoba mengendalikan arus atau mengkhawatirkan apakah ia akan sampai ke tujuan. Ia hanya mengalir dengan percaya diri, membiarkan gravitasi dan alam membimbingnya. Dalam hidup, Anda adalah sungai. Ketika Anda mengalir dengan kepercayaan dan melepaskan ketakutan, energi kreatif Anda akan mengalir tanpa hambatan. Namun, melepaskan keterikatan bukanlah hal yang mudah. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kita harus mengusahakan segalanya. Kita mengikat identitas kita pada hasil tertentu, seolah-olah nilai diri kita tergantung pada apakah kita mencapai tujuan itu atau tidak. Untuk mempraktikkan detachment, Anda harus terlebih dahulu mengenali bahwa nilai Anda sebagai manusia tidak ditentukan oleh hasil. Anda sudah cukup, apapun yang terjadi. Detachment juga membutuhkan penerimaan terhadap ketidakpastian. Ini adalah langkah yang sulit, karena manusia cenderung mencari kepastian dalam segala hal. Tetapi, justru dalam ketidakpastianlah kreativitas terbesar terjadi. Dengan menerima bahwa Anda tidak perlu mengetahui bagaimana atau kapan sesuatu akan terwujud, Anda memberi ruang bagi keajaiban untuk terjadi. Praktikan detachment dengan memusatkan perhatian Anda pada tindakan, bukan hasil. Fokus pada apa yang dapat Anda lakukan saat ini dengan sepenuh hati, lalu biarkan hasilnya datang dengan sendirinya. Latih juga rasa syukur sebagai pengingat bahwa Anda sudah memiliki banyak hal yang berharga dalam hidup Anda. Rasa syukur mengalihkan perhatian dari apa yang kurang menjadi apa yang berlimpah. Ketika Anda mempraktikkan detachment, Anda tidak hanya membebaskan diri dari tekanan yang tidak perlu, tetapi juga membiarkan energi kreatif Anda mengalir lebih bebas. Anda menjadi seperti sungai yang bergerak dengan tenang, yakin bahwa Anda akan mencapai tujuan Anda pada waktunya. Dengan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan, Anda membuka pintu untuk menerima apa yang benar-benar dimaksudkan untuk Anda, lebih besar, lebih baik, dan lebih indah dari yang pernah Anda bayangkan. Memahami bahwa Tuhan ada dalam diri adalah langkah awal, tetapi hidup dalam kesadaran ini adalah perjalanan sejati. Pengetahuan tanpa tindakan seperti benih tanpa tanah, berpotensi besar, tetapi tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon. Untuk benar-benar membumikan kebenaran bahwa Tuhan ada di dalam diri, Anda harus menjadikannya bagian dari setiap momen kehidupan. Ini adalah tentang perwujudan, bukan sekadar pemahaman. Banyak dari kita terjebak dalam lingkaran intelektual, memahami konsep ilahi secara logis tetapi tidak pernah menerapkannya. Kita berkata, saya percaya Tuhan itu berlimpah, tetapi hidup kita dipenuhi ketakutan akan kekurangan. Kita berkata, Tuhan itu kuat, tetapi kita gemetar menghadapi tantangan kecil. Membumikan kebenaran berarti menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan dengan sifat ilahi yang kita yakini. Bayangkan Anda melihat Tuhan sebagai sumber cinta tak terbatas. Maka, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda bertindak dengan cinta dalam hubungan Anda?
Apakah Anda menunjukkan kemurahan hati dan pengampunan kepada mereka yang melukai Anda? Jika Tuhan adalah cinta, maka setiap tindakan yang tidak mencerminkan cinta menjauhkan Anda dari kebenaran. Dengan cara yang sama, jika Anda percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, bagaimana Anda menanggapi kesulitan? Apakah Anda melarikan diri atau berdiri tegak dengan keberanian yang mengalir dari inti keberadaan Anda? Membumikan kebenaran juga berarti menjadikan nilai-nilai ilahi sebagai kompas hidup Anda. Nilai-nilai seperti kemurahan hati, kepercayaan, keberanian, dan kedamaian menjadi landasan dari setiap keputusan yang Anda buat. Saat Anda menghadapi konflik, tanyakan, apa yang akan dilakukan oleh sifat ilahi di dalam diri saya? Pertanyaan ini membantu Anda keluar dari ego dan masuk ke ruang kesadaran yang lebih tinggi. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Dunia ini penuh dengan distraksi, ketakutan, dan ilusi yang mencoba menjauhkan Anda dari kebenaran bahwa Tuhan ada di dalam diri. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memiliki disiplin spiritual. Praktik seperti meditasi, doa, dan refleksi harian membantu Anda tetap terhubung dengan sifat ilahi Anda. Mereka adalah cara untuk mengisi ulang kesadaran Anda, seperti seseorang yang kembali ke sumber air bersih setelah berkelana di padang pasir. Membumikan kebenaran juga melibatkan keberanian untuk hidup otentik. Dunia mungkin menilai Anda, mempertanyakan keyakinan Anda, atau bahkan menolak Anda karena memilih jalan ini. Tetapi ketika Anda berdiri dalam kebenaran, Anda tidak membutuhkan validasi eksternal. Anda memahami bahwa Anda hidup untuk manifestasi sifat ilahi, bukan untuk menyenangkan manusia. Ketika Anda hidup sebagai manifestasi ketuhanan, hidup Anda berubah secara mendalam. Anda tidak lagi merasa seperti korban keadaan, tetapi sebagai pencipta realitas. Anda tidak lagi melihat hidup sebagai serangkaian masalah untuk dipecahkan, tetapi sebagai peluang untuk mengekspresikan sifat ilahi Anda. Anda tidak hanya berjalan di bumi ini, Anda membawa surga ke dalam setiap langkah Anda. Ingatlah, hidup sebagai manifestasi ketuhanan bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang konsistensi. Setiap kali Anda bertindak dengan cinta, setiap kali Anda memilih keberanian daripada ketakutan, dan setiap kali Anda mengekspresikan nilai-nilai ilahi, Anda membumikan kebenaran. Anda menjadi saluran di mana kekuatan ilahi mengalir, membawa terang kepada dunia. Keyakinan adalah akar dari setiap tindakan, sumber dari setiap keputusan, dan inti dari realitas yang Anda ciptakan. Tanpa keyakinan, bahkan potensi terbesar dalam diri Anda tetap tak terwujud. Keyakinan bukan sekadar harapan atau keinginan. Ia adalah kepastian yang mendalam, energi yang mengatakan, ini adalah kebenaran saya, dan dunia saya akan menyesuaikan dengannya. Ketika keyakinan Anda selaras dengan kekuatan ilahi dalam diri, Anda menjadi tidak terhentikan. Namun, memperkuat keyakinan adalah perjalanan, bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Dalam dunia yang penuh dengan keraguan dan ketakutan, keyakinan seringkali goyah. Ini bukan karena Anda tidak cukup kuat, tetapi karena Anda telah lama diajari untuk meragukan diri sendiri. Sistem di sekitar kita seringkali memupuk ketidakpercayaan, menekankan keterbatasan daripada kemungkinan, sehingga menghambat hubungan Anda dengan kekuasaan ilahi. Langkah pertama untuk memperkuat keyakinan adalah menyadari bahwa keyakinan Anda saat ini menciptakan hidup Anda. Lihatlah sekeliling, setiap keberhasilan, setiap tantangan, setiap aspek dari kehidupan Anda adalah hasil dari keyakinan terdalam Anda, baik itu sadar maupun tidak. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda harus mengubah apa yang Anda yakini. Keyakinan dibangun melalui kebiasaan. Anda tidak dapat berharap untuk memiliki keyakinan yang kokoh jika pikiran Anda dipenuhi keraguan. Itulah mengapa penting untuk memupuk kebiasaan yang memperkuat hubungan Anda dengan kekuatan ilahi dalam diri. Meditasi, visualisasi, dan rasa syukur adalah alat yang sangat efektif. Ketika Anda bermeditasi, Anda menyentuh keheningan tempat kebijaksanaan tertinggi tinggal. Saat Anda memvisualisasikan, Anda memberi otak Anda gambaran tentang kenyataan yang ingin Anda ciptakan.
Dan ketika Anda bersyukur, Anda mengakui bahwa kebaikan sudah ada yang memperkuat keyakinan bahwa lebih banyak kebaikan sedang dalam perjalanan. Selain itu, keyakinan tumbuh melalui tindakan. Setiap kali Anda bertindak berdasarkan keyakinan, Anda memperkuatnya. Misalnya, jika Anda percaya bahwa kelimpahan adalah hak Anda, bertindaklah dengan kemurahan hati. Jika Anda percaya bahwa Anda kuat, hadapi tantangan dengan keberanian. Tindakan ini menciptakan momentum spiritual, menghubungkan keyakinan Anda dengan realitas di sekitar Anda. Namun, memperkuat keyakinan juga berarti menghadapi keraguan. Keraguan adalah bagian alami dari perjalanan manusia. Alih-alih melawan keraguan, temui mereka dengan rasa ingin tahu. Tanyakan pada diri sendiri, dari mana asal keraguan ini? Apakah ini benar? Atau hanya hasil dari pola pikir lama yang tidak lagi melayani saya? Dengan refleksi ini, Anda mulai melihat keraguan sebagai peluang untuk memperdalam keyakinan Anda. Saat keyakinan Anda menguat, Anda mulai merasa lebih terhubung dengan kekuasaan ilahi dalam diri. Anda tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan eksternal. Anda menjadi pusat ketenangan dalam badai. Anda memahami bahwa apapun yang Anda butuhkan sudah ada di dalam diri, menunggu untuk diwujudkan. Ingatlah, keyakinan adalah fondasi dari kekuasaan ilahi Anda. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperkuat fondasi ini, menjadikannya kokoh, tak tergoyahkan. Ketika Anda hidup dalam keyakinan, Anda tidak hanya berjalan dengan kekuatan, Anda berjalan dengan kepastian bahwa Tuhan dalam diri Anda sedang bekerja, menciptakan keajaiban di setiap langkah. Hidup adalah sebuah panggilan besar untuk menyadari bahwa Anda bukan sekadar penonton dalam cerita kehidupan, melainkan pengarang, sutradara, dan aktor utamanya. Dalam diri Anda terletak sebuah kekuatan ilahi yang mampu menciptakan realitas sesuai dengan visi dan keyakinan Anda. Ketika Anda hidup sebagai Tuhan dalam aksi, Anda berhenti menunggu dunia berubah untuk Anda dan mulai menjadi perubahan itu sendiri. Kesadaran ini menuntut tanggung jawab penuh atas pikiran, emosi, dan tindakan Anda. Banyak orang merasa nyaman dalam peran sebagai korban keadaan, percaya bahwa hidup hanya terjadi pada mereka. Namun, hidup sebagai pencipta berarti mengubah paradigma ini sepenuhnya. Anda menyadari bahwa setiap pikiran Anda adalah benih, setiap emosi Anda adalah tanah, dan setiap tindakan Anda adalah air yang menyuburkan pertumbuhan realitas. Tanggung jawab ini adalah kebebasan sejati. Ketika Anda memahami bahwa Anda memiliki kendali penuh atas apa yang Anda alami, rasa takut akan ketidakpastian mulai menghilang. Anda tidak lagi menggantungkan kebahagiaan Anda pada faktor eksternal. Anda mulai membangun kebahagiaan itu dari dalam. Anda menyadari bahwa setiap tantangan, setiap hambatan, adalah peluang untuk membuktikan kekuatan ilahi dalam diri Anda. Namun, menjadi pencipta bukan berarti hidup tanpa hambatan atau kesulitan. Bahkan, tantangan adalah alat yang memperkuat Anda. Lihatlah setiap rintangan sebagai undangan untuk memperluas batas kemampuan Anda. Ketika Anda menghadapi kelangkaan, ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa Anda mampu menciptakan kelimpahan. Ketika Anda menghadapi penolakan, ini adalah momen untuk memperkuat keyakinan Anda bahwa Anda layak diterima. Tantangan menjadi batu loncatan, bukan penghalang. Hidup sebagai Tuhan dalam aksi juga berarti berani bermimpi besar dan bertindak sesuai dengan mimpi itu. Anda tidak lagi terjebak dalam ketakutan atau keraguan, karena Anda tahu bahwa apa yang Anda tanam dalam pikiran Anda, dengan ketekunan dan keyakinan, akan terwujud. Anda menjadi seseorang yang hidup dengan visi yang kuat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia. Kehidupan Anda menjadi sebuah kesaksian tentang apa yang mungkin terjadi ketika manusia sepenuhnya terhubung dengan kekuatan ilahi di dalam diri. Lebih dari itu, hidup sebagai pencipta berarti hidup dengan cinta. Anda menyadari bahwa kekuatan tertinggi bukanlah dominasi, tetapi cinta tanpa syarat, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada orang lain, dan cinta kepada kehidupan itu sendiri. Dengan cinta ini,
Tindakan Anda tidak hanya mengubah hidup Anda, tetapi juga membawa terang kepada dunia di sekitar Anda. Pada akhirnya, hidup sebagai Tuhan dalam aksi adalah perjalanan menuju keberanian terbesar, keberanian untuk hidup tanpa batas. Anda menjadi bukti hidup dari kemungkinan tanpa akhir. Dunia tidak lagi mendikte Anda, Andalah yang mendikte dunia. Dalam setiap langkah, Anda menghidupkan kekuatan ilahi yang mengalir melalui Anda. Dengan pikiran yang terfokus, hati yang terbuka, dan tindakan yang selaras, Anda tidak hanya menciptakan hidup yang Anda inginkan, Anda menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.